Gacor abis. Anjay. Oke, kembali lagi kita ke SP Gacor. Gacor abis. Kali ini kita tempatnya berbeda ya Pak ya? Kita berbeda ini di tempat eksklusif. Ya. Kebetulan ada warga Grand Canyon Yes. ya, satu komplek ini sebagai narasumber kita. Yes. Ada Pak Tri. Selamat sore. Berikutnya nih kayaknya sih Pak Tri ini salah satu di warga kita yang eksklusif Iya. terkait dengan baik hubungan keluarga ya kan, sosial di warga, usahanya juga keren. Mantap sekali. Nah, saya kayaknya sih perlu kita ngobrol-ngobrol nih Pak Tri nih, siapa tahu nular ibaratnya kan gitu. Usahanya gitu. Boleh lah tanya-tanya sedikit Pak Tri. Boleh ya? Pak, boleh Pak. Gitu. Oke. Kira-kira di Pak Tri ini kok kemarin itu milih tinggal di Grand Canyon di Paradise Serpong City nih. Iya. Kemarin gimana sih bisa ke Paradise Serpong City? Tahu dari mana Paradise Serpong City? Jadi terima kasih Bapak semua nih warga GC yang sangat luar biasa dengan super dance-nya yang sangat atraktif ya, mencari warga-warganya yang kadang-kadang ini di luar nalar saya tapi keren. Ternyata GC punya visi misi yang berbeda dari yang lain. Jadi punya selain perwakilan tetangga yang baik, mereka juga punya visi yang lain yang membuat saling menghangatkan suasana. Tuh. Nah, itu sangat keren. Menurut Pak Haris luar biasa. Memang kebetulan saya itu dulu tinggalnya pertama kali nikah saya ngontrak dengan istri, terus ngontrak lagi di Cirebon tahun itu Pak. 2012an saya ngontrak lah. Kontraktor berarti. Ya kontraktor bilateral ke sini bilang. Terus pindah ke Ciledug dulu karena sering banjir. Istriku dulu takut kalau ada kejadian banjir dan saya sering luar kota dulu kan. Jadi nggak mau lah kalau yang di area-area seperti itu. Akhirnya kita coba baliklah ke Pondok Indah. Mertua. Pondok Indah gitu kan. Pondok Indah mertua gitu. Memang di tempat mertua itu ya Paling indah. Kita punya lahan, kita bangun, ya mencoba berkeluarga yang baik, rezeki yang baik itu di Kuta Pak. Kita memang di sana sangat luar biasa, orangnya juga humble, enak-enak. Cuman karena memang Pak saya itu agak kurang masuk mobil Pak. Jadi kalau parkir saya harus jalan kaki dulu jauh. Ada parkiran cuman keluar dulu. Keluar dulu harus nyewa ke tempat orang gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau kita ingin cari yang agak enak lah gitu. Cari kemudian keliling Pak, saya pesan ini terakhir dari proyek saya dengan dari proyek Bogor, Sawangan, kemudian di Sinarmas, di SD, banyak lah beberapa yang saya cari. Dan saya juga kantor di daerah Serpong juga, Serpong. di belah mana Serpong? Tempatnya sih deket Ayon Pak. Oh dekat Ayo, luar Ayon. biasa. Nah itu kemudian bapak nyari rumah yang dekat-dekat sini gitu. Dan kedua itu waktu anak saya itu Altaf dulu kan dia les English first di Pamulang. Itu ada Mas Ria masuk Pak. Terima kasih Mas. Nah ini dia di doping kita nih. Dopingnya juga ya. Dopingnya rokok ini. Ayo Pak, kalau kok ke saya Pak, Gak apa-apa ini ya Gak apa-apa, boleh Pak.
Sebelumnya saya sempat dengar juga sempat hunting di Sawangan gitu Pak Iya, sampai ke betul. Merdeka Barat hunting Istana. Istana. Oh, tetap milih iya. Karena di kampling murah daerah sana. Bukan karena kesasar ya ke Paradi Serpong City. Oh enggak ya, sih Pak, memang dari berbagai survei itu itu nyari tempat yang agak lega lah. Selain itu masuk minimal view-nya bagus lah, pro-nya 8 gitu kan. Ternyata dari setiap survei yang saya dapetin di pada sini GC ini, terus beberapa juga dari customer kita diarahkan ke kalau nggak salah ada Vista atau apa itu, cuman saya setnya di GC waktu itu karena memang lokasi lahan luas Sari sesuai dengan yang kita inginkan. bukan RT-nya. Hah? Bukan kan Belum kenal. Jadi RT-nya udah kenal Pak. Oh, udah kenal. Kenalnya waktu awal datang nih Pak ya. Pas mau renovasi nitip langsung. Oh, RT-nya masih udah Pak Radi. Iya. Oh iya, Masih Mas Adi. masih. Sekarang MRT. Iya, Sekarang MRT ya, mantan RT. RT aja ada mantan ya. Kayak mantan pejabat. Nah. Ayo lanjut tadi. Ya, kebetulan dari GC ini saya lihat satu dekat dengan sekolahan juga banyak pendidikan, kemudian kalau mall juga deket supaya minimal karena kan saya orang entrepreneur itu sering ketemu klien segala macam, ketemu teman-teman, sering ngopi-ngopi gitu, akhirnya tempat yang nggak jauh dari lokasi rumah. Saya lihat ya GC yang paling masuk nominasi lah. Masuk nominasi. Tapi udah sempet ke Vista, udah sempet ke Kalau ke Vista kan terlalu karaoke banget. bukan, Vista justru pertama kali marketing dari Palembang itu ada kita ke Vista Pista 2 ya. Pista 2. yang deket mall. Oh, Pista 1. Pista 1. Oh iya. Deket mall, kita sering milih gitu, udah sampai ke rumah sakit segala macam, tetap balik lagi ke pilihan kita. Istri juga bilang ada nggak opsi lain, dibawa ke GC, lalu ini cocok dengan nomor rumahnya yang kita juga sama karena kita tuh orangnya nyalinya tuh yang agak unik. Oh, Nomornya rupanya ada hoki-hoki iya. juga. Rumah hoki gitu. Hokinya nomor berapa itu, Pak? Nah ini nih kasih tahu sekarang tahu ya. Rupanya. Tak dulu. Iya, hokinya seperti itu ya. Ujungnya nanti. Iya. Ujungnya nanti. Ada tanggal baik, nomor baik. Yes. Nah, Iya. Biar saya pasang nomor baik. Ini jangan mentang-mentang slot ini kacau jadi masuk slot kacau. Gitu sih Pak, jadi GC masuk nominasi yang paling serp di hati lah dengan spek yang kita inginkan sesuai lah gitu. Nah ini juga kenyataannya pun sampai kita tinggal di sini yang kan dulu kalau orang bilang tuh kalau tinggal di komplek masing-masing gitu ya. Ternyata kita di GC ini enggak, justru malah saling menguatkan, mengeratkan gitu kan, saling ada kegiatan positifnya gitu kan, banyak ya hal-hal yang baik lah terjadi. Jadi asumsi-asumsi kalau individualisme di komplek itu patahkan. Makanya dengan ya, luar biasa kan juga baru tahu kalau ada superdesk yang bisa ngulik semua orang di GC itu ternyata emang benar-benar real lah adanya. Tanpa rekayasa. Tanpa rekayasa. Organik. Iya kan. Organik. Ngajak ngobrol nggak kita setting. Karena di GC itu sebenarnya lain daripada yang lain. Iya. Nah, Pak Tri, kan sudah punya udah bertempat di Grand Canyon ya kan, kebetulan di Grand Canyon nih kan. Nah, di Grand Canyon itu kan anggaplah kemarin Pak Tri itu penduduk baru lah di sana. Terus melihat lingkungan di GC itu dengan warga-warga yang berbagai macam suku segala macam itu, kalau Pak Tri seperti apa tuh? Ya ini pertanyaan bagus Pak Aris, terkait dengan keberagaman. Kebetulan saya pribadi dan keluarga itu memang dunia usaha saya di jasa SDM Pak. Sudah biasa
temu dengan orang-orang berbagai etnis Ya. di Indonesia. Dari kami itu punya perwakilan dari mulai Medan sampai Batu Bitung, Pak. Jadi memang saya punya cabang itu sekitar 26 cabang di Indonesia. Jadi memang karakter-karakter orang-orang daerah saya juga paham. Artinya ketika masuk ke GC ketemu orang suku apa, agama apa, karena kita Pancasila, Pak, Pancasila. Iya. Iya. Itu orangnya ramah-ramah lah. Ramah-ramah. Kalau Itu Tommy bagaimana Tom? Sila kelima. Ayo Cok. Enggak setengah ramah dia. Kalau nggak disapa nggak sih. Nah, di siapa juga kadang salah orang. Dokter diajak touring. Dokter diajak touring. Tapi aware lah ya warga GC ya kita semuanya ya gitu ya. Iya kan saya 2 tahun di sini Pak, di GC saya 2 tahun ya. Hmm. 2 tahun Pak KST ya, kalau saya 2 tahun. Jadi dari mulai kegiatan yang positifnya, bahkan olahraganya juga aktif ya kan, ngumpul-ngumpul ya kan. Ya mudah-mudahan sih itu nggak penyevaria ya, Iya. berkontinu lah. Ini dengan adanya hal kayak gini ternyata memacu kita untuk lebih lagi dah kegiatannya lebih real, raket lagi. Biasa lah. Iya, jadi lebih tahu karakter orang lagi. Iya. Karakter satu dan kayaknya itu gimana sih orang-orangnya. Ya kan semua kegiatan kan biar warga gue. Iya. Sebenarnya begitu. Nah, dulu saya pernah dengar tuh Pak gosip-gosip katanya apa tuh, anak Sematawayang tuh nggak betah tinggal di Bengkulu. Itu solusinya gimana tuh? Ya memang waktu itu yang namanya anak kecil kan dengan dunianya dunia teman banyak kan gitu ya. Dan juga dia juga pikir waktu itu kan memang waktu seumuran dia kan juga belum ngumpul juga kan, saya juga belum tahu mau lari kemana gitu kan. Ternyata betul salah satu anak saya suka bola waktu itu, suka bola. Terus pasca dia itu perawatan dari sakitnya, saya ajak olahraga terus, semangat olahraga dengan main bola. Nah ketemulah dia suka Persija. Nah, Ketemu si Firza. Ya betul. Ketemu Firza waktu itu. Firza terus di lapangan juga main bola bareng, kan Firza keren tuh. Ya. Meskipun dia pemain pro tapi saat dia di rumah itu ya dia lupakan pro-nya tuh. Betul. Dia berbaur dengan masyarakat Bang, sampai anak saya tuh waktu itu oke banget lah, foto bareng pun nggak pakai entar ayo foto nggak mau gitu. Langsung dia mulai nyaman, Pak aku di situ betul main bola, aja mulai lupa tuh, tidak pulang sana lagi, mulai lupa. Bahkan dulu kan hampir sering, Pak pulang sananya ini sana pulang sana lagi, begitu udah ketemu yang dia seneng, set, udah tak tanya lagi tuh. Terus sekarang, Berarti kerasannya anaknya tinggal di GC itu karena Firza. ya waktu itu ya, Motivasi ke ada Firza. motivasinya. Nih, Firza dengar nanti itu Next episode. next harus kita. Oh, lagi di Iya. Firza nih. cakep nih, nyambung. Iya, Firza. Sewaktu-waktu nih hadir ya kan. Kebetulan Itu kan kerennya lagi Om Jeko itu juga bikin bola kan, Iya. anak-anak tiap minggu kan. Iya. Akhirnya anak saya tiap minggu ikut bolanya Om Jeko. Makin kenal teman-temannya, mulai lingkungannya kenal. Nah, itu karena bagus tuh. Ternyata ada komunitas untuk anak kecil juga ada. Iya. Wadahnya Pak. Iya. Supaya anak tuh lupa dengan dunianya dia yang Iya. main-main. Gadget. Betul. Mau dia betah di situ. Dan memang brand Canyon itu kan begitu. Lu mau artis mau apa begitu masuk gerbang GC, lu lepasin tuh ke artisan lu. Masuk jadi warga brand Canyon. Contohnya kayak yang gimbal itu. Iya, Gimbal. Atau kemana Gimbal nih? Lagi yang berduka. Wah, lagi. Ini Pak, ini kopi Pak. Waduh, terima kasih nih sediain kopinya nih. Filosofi. Filosofi, Pak. Kopi, Ya, filosofi. Filosofi. Ini signature-nya dari sini. Iya. Ini rasa saya coba rasa americano tadi. Iya. Jadi bikin kopinya nggak sembarangan ya. Ada filosofi. Iya. Nah ini satu lagi nih Pak Tri. Kayaknya sih ya saya lihat ini di GC ini Pak Tri ya, setelah kita memang di GC itu banyak banget
teman-teman yang punya berbagai macam usaha, termasuk Om Tommy, Om Rio, Pak Radit, ya kan, terus yang lain-lainnya. Nah, Pak Tri di saat ini bergerak di bidang usaha apa nih Pak Tri? Sehingga wah, kayaknya sih di GC itu sultan deh kayaknya gitu ya. Wah, ini lebihan Pak. Kalau sultan sih enggak, jadi memang bukan ya kami orang susah gitu Pak. Ya, diaminin. Ini dulu. Dulu Kita dia akan susah. dari dulu. Oh, dari dulu Sampai ya. jadi sukses banget sekarang. Kisahnya. Kisahnya ini Ini menginspirasi banyak orang. inspirasi buat banyak orang, jadi jangan patah hati. Iya. Semua orang memang semua dari nol. Betul. Nggak ada yang langsung naik begitu, nggak ada. Nah, ada yang langsung dari 100 Dari sana siapa? pakai tokil. Wah. Nah, ini kisah menginspirasi dari Patri. Itu memang kita harus dari itu dulu tuh. Zam. Silakan Patri. Wah, ini rada. Jadi gini Pak, ya kita di bidang usaha di jasa SDM. Tapi dulu saya itu emang awalnya merantau ke Jakarta. Merantau, saya dari Lampung Pak, Mau asli Lampung, Pak? lahir Lampung. Oh. Tapi ya kalau bisa sebut Jawa, Hmm. orang transmigrasi lah dari Lampung. Hmm. Karena ada tanda kutip kalau dulu itu dalam dunia SDM itu ternyata orang lamar itu kalau KTP-nya Lampung, kamu temennya begal ya gitu. Iya. Padahal nggak Iya. bisa Saya gitu lah ya. membekas begitu membekas. Betul. Ternyata sebenarnya oknum Hmm. kejahatan itu ataupun oknum atau enggak bahasa istilahnya itu nira itu bisa rusak sus sebelanga. Iya. Iya, setidaknya itu bisa rusak sebelanga. Jadi artinya oknum yang jahat sedikit tapi bisa Langsung dicap. dicap. Nah itu yang membuat motivasi saya, wah saya nanti mudah-mudahan kalau belajar dari orang itu pada orang apapun nggak boleh menyakiti apa nggak boleh berisiatnya adalah di atas masing-masing. Nah itu akhirnya saya kerja di dunia jasa SDM waktu itu kebetulan Ini masih ikut orang nih, Pak. ikut orang Pak, ikut orang bekerja kerjaan, ikut orang ya mulai dari tugas kebersihan, cleaning service, office boy, kurir, terus saya mulai belajar kuliah, terus ya alhamdulillah terus saya orang baik, ngasih saya ilmu segala macam kepercayaan, saya jadi staff segala macam sampai akhirnya saya kasih saya alih untuk belajar semua bidang dalam perusahaan itu. Nah, saya alhamdulillah sampai saya sudah sering sampai ke relasi itu saya udah biasa ngurusin klien lah gitu. Ngikut tadi. Ngikut orang ikut. Terus itu ketika udah ngikut orang ya mau nggak mau udah punya saatnya lah inginlah ingin coba mandiri ingin maju gitu adalah usaha juga nggak sabar waktu itu Ini udah ketemu cita sejati. Belum. Pas lagi rantau ketemu. Wah, istri saya itu ya ketemu saya itu tahun itu di Jakarta. Jadi pacar saya itu lama Pak. Memang dia itu dan CS saya dari mulai pacaran sampai bangun usaha sampai sekarang. Oh, Jadi memang Itu juga ketemu kan pas itu jatuhin dompet. mungkin barengan. Itu kesetol. jadi merintisnya berdua lah ya. Ya, jadi emang dulu saya dengan istri zaman saya masih kerja ikut orang jualan celayam di Polri Pak. Tapi ibu ngerantau juga atau Enggak, ya? ibu masih orang seputar. Betawi. Pak. Dan orang Betawi dia juga hobi masak waktu itu. Dia dari Ciputat ke Blok M Pak. Itu di dekatnya kantor Solo waktu itu. Dekatnya Blok M. Saya punya rapat itu tempatnya punya bos saya itu saya kelola jadi keliling ya. Celele. Dan itu jadi saya kalau pagi itu belanja di Kebayoran Lama Pasar. Terus ada orang saya satu karyawan yang memang bisa masak. Nanti istri saya datang udah nyiapin
tinggal jualan sama nambahin menu apa. Itu berdua tuh, bener berdua. Berdua. Ada karyawan. Satu ada orang Satu. satu orang aja yang bantu. Ya kalau kan posisi kan jauh kan. Kan saya kan kalau pagi itu kalau menunya yang udah dimasak matang itu tinggal makan, nanti tinggal goreng kan. Saya ke kantor kan kerja. Oh iya. Jadi saya datang kan belum saya Ngedropin gitu ya. nanti saya itu nama karyawan saya bantuan dulu. Itu masih pacaran ya, masih pacaran. Cinta penuh dengan lele. Nah, terus habis itu saya ketemu teman-teman lagi di luar di kerja saya bikin bendera dulu Pak. Yang kayak siapa lah yang udah saya bikin dulu komitmen saya persentase persen sekian, pokoknya saya mau dari kerjaan. Ada lagi tim saya yang punya PT, pokoknya aku minjem aja bendera anak saya lain, nanti dia pokoknya tahunya dari semua urusan saya yang ngurusin, dia cuma tinggal bendera aja iya, ya. bendera aja ya. dia semua siapin. Bertahan lama, terus akhirnya ya kita punya sedikit rezeki, kumpul-kumpulin segala macam, coba lah bikin sendiri, Perusahaan sendiri. Lele udah nggak ada betul lele. Karena waktu itu lele itu pasang surut Pak. Ya belum rezekinya lah. Dulu tahun berapa itu pecel lele itu San? Di 2009 10 ya Pak, itu. Oh, jangan-jangan saya pernah makan di situ tuh dulu. Terus pernah juga itu pasar malam. Ada. Oh iya betul. Pernah Oh juga. kita aja Om yuk. Iya, pernah juga pasar malam. Ada tulisannya pecel lele Pak Tri gitu. Pasar malam odong-odong. Ya. Itu dulu kita kan kalau di tempat saya itu ada rumah itu ada pasar malam. Tiap malam ini seperti itu. Kita punya odong-odong. Benar. Bikin odong-odong itu nyewa kita itu lumayan tuh. Itu cash keras tuh. 5.000 perak lah, satu kali naik. Lumayan tuh. Nyari 3.000 tuh waktu itu cepet lah. Bener kayu dong. Terus buka perusahaan. Itu masih pinjam daerah waktu itu. Oh masih. Belum. Dia itu tahun 2000 berapa ya? Juga jualan waktu itu masih jualan ya odong-odong ya, jual kosmetik sama chemical dulu, sabun-sabun di piring itu saya jualan juga. Bisnisnya tuh bener-bener ya Pak ya. Bener-bener. Tapi ternyata memang nggak semudah itu Ferguson gitu ya. Iya. Jadi saya tuh pernah cerita dulu sama istri itu bisa selalu di daerah Rempoa kalau nggak salah. Rempoa saya ke sana Rempoa. Saya pulang kerja jemput calon istri dulu belum jadi istri, calon istri ke rumahnya bawa kerombong, kemudian kita berangkat ke pasar malam. Karena saya pulang kerja kan masih datangnya terlalu telat, nggak on time kan. Lapangan ke bagian paling jauh, ujung lah pokoknya. Pokoknya kelas akhiran lah. Itu gelar, rapi, membayar sewa, terus hujan. Jadi tidak ada berduit ya, tapi tetap bayar sewa kan gitu. Itulah nikmatnya. Ya itu betul Pak, itu ternyata itu yang baru kita jatuh bangun sih itu. Baru, tapi tetap masih main tadi teman-teman saya masih tempat lah. Karena itu saya diskusi bareng-bareng. Waktu kita punya anak satu waktu itu diskusi, kita ngobrol. Gimana kalau kita bikin sendiri aja? Mampu. Kalau nggak mampu kan kita punya rumah kecilan lah, kan? Sertifikatin, tapi jamban program atau sertifikat sekolahin lah. Seumpama nggak mampu gitu. Udah lah. Gitu. Udah punya APLB-nya, akhirnya ya sudah jalan. Kemudian ada kerjaan masih dikit-dikit, kita ya nikmatin gitu ya, makan pokoknya lah, makan hasilnya aja. Dapat 1.000 makan 1.000 itu kan pelan-pelan, ambil cari kerjaan lagi, kurang modal, kebetulan ya rumahnya di sekolahin.
kayak pinter gitu kan. Setelah sekolah lulus. Ya alhamdulillah ya buat sekolahin itu namanya modal lah, karena usaha itu perlu modal gitu kan. Kalau kita perlu aman sih katanya udah nekat waktu itu, udah nekat. Ternyata di berjalan waktu, kalau nekat juga bahaya. Terus ada juga dana yang buat putar bisnisnya. Karena memang kalau saya kerja di dunia SDM itu kan memang lebih pertama tuh palangin dulu gaji orang. Atau pengadaan barang jasa ya kita beli dulu, ngasih ke klien kita, tapi udah termin pembayaran. Ya, jadi kalau nggak punya dana serep, agak repot kita. Dulu apa? SDM apa dulu? Pertama dibuka itu dulu. Saya dulu jasa supir lah, jasa supir, terus jasa kebersihan, Cleaning service, jasa satpam, laundry juga. semacam kayak outsourcing begitu ya? Iya Pak, betul. Itu luar biasa. Tapi di training terlebih dahulu ya Pak. Ya, jadi memang kalau jasa outsourcing ini harus kita training dulu orang-orang Pak, karena memang kita kasar ngomong itu kita punya produk tuh di SDM. Kita training dulu supaya si pemberi kerja ini pakai orang-orang kita tuh udah tampil lah, Udah terampil dan ngikutin standarnya ya. tahu SOP-nya, punya attitude yang baik juga. Karena kan mereka maunya yang instan kan, pokoknya aku pakai klien ya bukan pakai kasih ngomong ya aku kasih yang enak, jangan aku suruh pusing lagi gitu kan. Nah itu yang kamu sebar jasanya. Kok bisa langsung dapat job itu dulu? Ya kebetulan saya punya relasi teman-teman Pak, jadi ternyata gini, dalam dunia itu yang paling penting kita punya jaga relasi yang baik. Betul. Kalau berkawan baik atau bersahabat yang baik seperti saudara ya Pak, segitu nggak orang-orang ikutin kita Pak. Nah, itu perlu dicontoh itu. Silaturahmi, kawan yang baik, siapa tahu kayak gini nanti bisa dikasih job sama Pak Tri ya kan? Iya siap. IO-nya jalan ya kan? Iya. Multimedianya jalan, Iya, betul. manajemennya jalan ya kan? Kolaborasi. Makanya silaturahmi jangan sampai putuskan. Oh begitu. Pinjam dulu Iya 100. lah. Iya. Maunya ya kan? Ayo lanjut Pak Tri. Ya itu di jasa SDM dan kami dipercaya megang di salah satu jalan tol di Indonesia. Jadi saya suplai ke beberapa tol dan beberapa instansi lain. Itu jalan tol ya udah pada waktu itu ya. Di apa di tadi untuk penyediaan jasa tenaga kerja untuk apa tadi cleaning service Iya. keamanannya Ya gitu, servis, keamanan, terus kebersihan atau Ini udah menikah berarti. udah menikah. udah doanya istri juga. Iya, itu memang sumber rezeki itu. Iya. Doa. Dan dia supaya kan salah satu perusahaan Batak ya Pak ya. Jasa Marga. Terus tanya marganya marga satwa. Kan jangan ada marga Pak, tak jangan. Perjalanan sebelum sama menikahnya itu gimana sih? Aduh, Iya. berat. Karena ini inspirasi sekali loh. Karena Dari mertua usaha berdua sampai akhirnya pasti kan ada gimana nih kita nih. Pasti ada kata kayak Betul. begitu kan? belum lagi kan dari point of view mertoku ya. Yes. Mertua nih anak gua bisa bahagia kalau bikin gini-gini pasti ada juga ya Pak. Apalagi kan Eh. ini orang yang tanah Betawi. Iya. Takurnya Istilahnya kalau Betawi itu bukan ini ya, istilahnya biasanya kan lo sama apalagi sama anak perempuan nih. Iya. Apa nih yang lo ini? Itu ngomongin istri gua apa istri apa? Tapi iya. Sampai sekarang ya Pak Tri? masih Pak, Sampai sekarang. Nah, sekarang. Jadi ya kalau tanya lagi umur nih agak dalam guanya. Iya. Tapi nggak apa-apa sambil buka. Sambil Jadi- ngopi. Ya, Karena kan buat yang luar Iya, sana, betul. bukannya kita mau ngomongkan enggak, tapi pengalaman. Pengalamannya itu bisa menginspirasi. Iya.
sampai jadi sukses banget Betul. seperti ini kan kita harus lihat. Iya, kayak Om Tommy kan dulu IO-nya sampai berdarah-darah ya, Iya. dulu berhasil ya kan. Iya. Makanya stok Sama betadin saya juga berdarah. Berdarah ya. Iya. Stok betadin di rumah baik banget. Nah, Stok betadin. Berdarah. udah bersaing sama Sultan Andara. Ya kan berarti rokok dibakar. Panjang nih. Ini dalam nih. Ngisap juga udah beda. Deep nih, deep. Jadi kalau tanya Om Ruli ini berat tapi nggak apa, saya pelan-pelan saya berbagi dikit ya. Iya. Jadi saya dapat istri yang Betawi. Alhamdulillah. Kalau asumsi kami itu orang dari perantauan itu orang Betawi itu beda dengan orang Jawa lah, ada beda kan. Saya menyampaikan visi misi ini ke kedua orang tua saya, dan kedua saya. Bahwasanya kalau kita niat baik ternyata bisa baik juga. Meskipun perlu effort dikasih ke mereka semua. Kalau itu kan bagi saya orang perantauan kan, gimana bisa meyakinkan tadi, bisa cari makan. Saya alhamdulillah dapat mertua Betawi juga orangnya kayak orang Jawa juga. Enak orangnya. Beliau tuh enggak bikin, yang penting kita nikah tanggung jawab. Meskipun nikah saya tidak utang kalau gitu. Coba nikah ngutang kan. Pernah utang apa saya ini. Ngomong ya dua tuh kerja kan gajinya enggak ya cukup buat makan, cukup ya buat nabung seberapa, nggak sampai ya kurang beberapa ya kali pinjaman buat nikah supaya karena tadi itu kalau doa istri itu bisa apa ya booster lah. Iya. Terus doa orang tua jangan lupa juga, karena yang dimaksud istri itu adalah yang mungkin orang maaf ya kalau saya pribadi nih, kalau pandangan saya itu kalau yang bilang iswan istri itu mungkin gambar umumnya orang tuh istri 3. Padahal kalau secara pribadi istri itu ya istri kita yang pertama. Itu yang iswan itu adalah kedua orang tua kita atau mertua kita, bapak ibu kita. Ya. Itu 3 unsur elemen itu kita muliakan, ngebuka jangan Dalam ini, dalam. Iya. Jadi istri itu adanya iswannya orang tua kita, istrinya mertua kita, istrinya ya istri kita itu. 3 kita muliakan. Insya Allah rezekinya nggak ketukar lah. Alhamdulillah dari situ benar, alhamdulillah ya apalagi tambah doa anak. Kan setiap anak rezeki masing-masing. Jadi setiap anak itu rezeki masing-masing. Alhamdulillah pas anak saya lahir waktu itu saya juga pernah anak saya lahir itu saya masih kerja, belum belum lepas dari perusahaan saya lama. Jadi anak saya harus ya nyukupin ya beli susu lah segala macem. Itu saya bikin, kalau teman-teman pernah Gojek, saya pernah Gojek. Ini masih gitu. Oh, udah ada Gojek pada waktu itu. Sudah ada ya? Gojek pangkal. Oh. Ojek pangkalan. Ini teman. Iya. Usaha memang dari nol yang begini. Kita memang perjuangan dari awal itu kalau kita ceritakan itu Ya, tapi pengalaman Praktisinya kan. iya, gimana bisa sampai sukses ini ya doi dan ini mau. Jadi nggak gampang bikin usaha begini, itu nggak gampang. sampai sekarang sudah punya kafe, sudah punya barbershop, punya apa lagi terapi ya kan, terapi ya kan, rumah ya kan, udah itulah kita mendorong dari awal sehingga usaha. Kita lihat. Iya, Terus ngerasain juga kapan ini. Lu apa kalau kita odol sampai di Iya, sampai lipat. sampai ujung. Iya. Tapi semuanya sih punya effort sendiri-sendiri untuk kita berusaha menggunakan
usaha kita juga sama lah, kita dulu juga usaha itu pasang surut, Pasang ada surut. yang ada segala macam. Sampai pakai gayung love. Iya. Oh, Gayung beneran. Sabun batang ditumpuk. Tapi ya itulah Pak Tri, Keren banget, perjuangan Pak Tri, luar pengalaman. biasa perjuangan Pak Tri sampai dari awal pertama merantau, nikah, terus sampai ngojek, terus punya Odong-odong. usaha kecil-kecilan, odong-odong sampai sekarang sukses punya perusahaan sendiri. Berarti yang nulis buku aja. Autobiografi ya. Tapi keren loh. Pernah di ini sih apa ada teman yang masuk yang tadi inspirasi juga ya, Pak. Nah ini perusahaan-perusahaan yang udah public. Wih, gila. Oh ini salah satunya ya. Gila banget tuh. Ada car wash juga, car wash. Iya. Oh ada karbos. Iya Pak. Jadi memang pengalaman kita kerja di apa sama vendor ya sama klien kita kan kita pasti ini Pak malangin dulu kan. Iya. Malangin. Nah saya sama istri coba kita coba bikin ini yuk. Kreatif dari yang cash money lah ibaratnya. Yang kita punya usaha dapat duitnya full time gitu kan. Muncullah ide waktu itu karena saya bidang juga di kebersihan kan, ya saya kliknya di ide ini Pak, kebersihan. Punya kebersihan apa yang mereka jasa lah, bikin car wash, ya alhamdulillah kan kalau buka lapak tutup udah posisi dulu gitu Pak. Nah, sistem yang bagus kita dibuat ada pakai hidrolik juga, monitoring ke apa namanya tab-nya itu juga saya pakai sistem semua itu juga lewat lah kayak car wash. Dan ternyata begitu jalan setahun waktu itu car wash, wah enak nih, bikin lagi cabang di Cilegon. Karbos setiap hari cash money-nya jalan terus ya, terus ya. Jalan. Kantor lokasi. Ya betul, memang ada ini Pak rumusannya. Jadi kalau saya itu punya formula, jadi dari enggak, kalau bahasa orang itu enggak angger, enggak asal bikin. Kita perlu dulu riset dulu Pak, riset karena lokasi menentukan prestasi dapat sekolah gitu Pak. Stabilis studies-nya. Betul. Memang instingnya kuat. Instingnya. Ya itu yang perlu di Oh, memang cobaan banyak kalau saya lihat tuh sering perusahaan. Tapi tetap dia punya satu insting yang kita juga nggak mungkin masing-masing orang itu beda. Ini tiba-tiba bikin karos misalnya, ya kan? Bikin karos, kita bikin ini segala macam, ya kan? Itu karena insting. Kalau nggak punya insting gitu, hoki juga ya. Hoki juga mungkin ya. Hoki kalau bahasa orang itu hoki ya, rezeki lah, rezekinya. Kalau rezeki kan kita bisa kita upayakan, walaupun kehendak itu yang maha kuasa menciptakan. Wah, ayo dulu. Iklan. Oh, ada iklannya nih. Waduh, luar biasa. Nah, Ini wah, ini Bang Antap nih. jadi enaknya udah lengkap ini, lengkap. Ini Nah, ini dia. bagi sobat gacor. Ini Ini anaknya yang Patri. Anak saya Pak, anak saya Yang alhamdulillah baru satu. Namanya siapa? Yang pertama. Iya. Oh. Itu bilang aja sih. Namanya Iya, Dek, siapa? katanya suka main bola sama Firza, Dek. Itu waktu itu udah lama. Udah lama. Iya. Mau main lagi nggak sama Firza? Bisa aja. Ya. Oh, bisa aja. Kalau kalau janji Iya. pulang. Iya. Oh masih di kamu di mana? Main kamu Ayo, manggil pas itu lagi main kita manggil. Di telepon datang kok dia. Iya. Oh, Firza, gue mau main bola, datang dia. Terus kalau lagi main nih, lagi ya banyak karet yang khusus Persita misalnya Iya. main di Lampung, lagi main. Dalam Nggak mungkin dong, kan lagi makan. Ya lagi main. bang, balik sini nggak? Manggil lagi main. Apa bisa ya? Iya. Ini saya mau bertanya, Ah, bangga nggak punya? apa? Ya
Mantap. Calon generasi penerus. Iya. Penerus. Ini karena tadi hari ini ada pelatihan damkar untuk edukasi ke karyawan kita ajakin, ayo kamu kan itu berber kamu kan namanya auto berber kan, itu kamu nantinya kamu calon penerus harus bisa ikuti, bisa ngomong, tahu juga ilmunya. Dia sangat interest. Ini hari libur kan, ini kaget saya bangunnya bisa pagi. Nah, tadi kan acara kan jam 8, kita pagi udah sampai sini. Kalau kan bisa kalau libur kan dia agak nyantai kan, biasanya nyantai. Oh, dia antusias. Antusias. Dari malam udah kasih tahu dia pasang alarm sendiri. Pagi-pagi udah bangun. Bangun. Kalau langsung udah sarapan, minum obat langsung. Ayo Pak berangkat. Iya, jangan kayak engkau nih. Janjian jam 6 ya kan. Datangnya jam 10 ya kan. Teknologinya. Berarti ini owner cilik nih. Owner cilik nih. Pantesan rambutnya selalu rapi. Punya alto. Punya Altop. Jadi Altop top. Iya, itu Altop top, Altop. Gila. Terus lanjut. Maris. Tapi ini kita kayaknya dalam nih pas Gojek. Iya. Kita tapi nggak jadi, ada yang ketahan nih. Ada apa sih Pak sampai dari dalam, kayaknya dalam banget nih. Gojek apa pangkalan ojek, Pak? Iya, awal-awal Gojek itu udah buka, saya pernah ya. Jadi Gojek. Mitra jadi mitra. Oke. Oh, ojek online itu ya. Udah online ya, udah ojek Online, Pak. Oh, udah ya. Awal-awal. Berarti tahun sekitar 2017 lah, 18-an ya? 17 ya? Online. Ojek online mau masih lama lagi tuh. Masih lama lagi, Pak. Oh. 2014. 14 tuh. 2014 ya? Udah ada. Udah Udah ada, Pak. Nadiem belum menteri Pak, masih Masih. Gojek. Oh, gitu ya? Iya. Dulu masih kalau nggak salah 4.000 per kilo Pak. Enggak, Jokowi jadi presiden, terus menteri itu tuh siapa? Iya, 14. Najib. Nadiem itu 2014 15 lah. 15 lah. 14. 14 ya. 14. Ya. Ya itu kan kita ngebit itu kan keren dulu kan. Kalau udah pulang kerja ya standby itu ya nyari orderan juga. Jadi ya itu saya pernah tuh kan ada alamat ya. Ada tim, saya pikir ke arah rumah. Nah, Mampir Bekasi. main diambil aja. Main diambil aja. Oke. Asli. Jadi pulang kayak digapain mukanya. Tebel. Tebel. Tapi alhamdulillah ya rezekinya Iya. mau nambah lah. Motor Atau saya ada juga Pak. Perjuangan saya masih ada motor. Masih jadi saksi sejarah ya. Tahun 2009 saya ambil motor. Sekarang alhamdulillah masih jadi teman setia saya. yang Skydrive. Skydrive ya, Skydrive biru. Iya, iya. temen. Cokolon kalau orang Cokolon. Gitu. Dari ngojek tuh pakai itu juga. Skydrive itu. Iya. Luar biasa, jadi usahanya. Nah ini mungkin gini Pak Tri, sekarang udah ini kira-kira apa yang saat ini sudah mitra-mitranya Pak Tri di mana aja tuh sekarang sehingga bisa usahanya sampai seperti ini. Iya, kalau kita alhamdulillah tersebar Pak dari mulai wilayah Medan, wilayah Palembang, Jambi, Lampung, Pantesan. terus Jabodetabek juga banyak, di Trans Jawa dari mulai Semarang, Batang, Solo, Ngawi. Hampir di jalan tol aja ya, di jalan tol paling banyak ya. Sembang Musa nggak ada Pak. Jalan tol. Lainnya juga ada di Aganta. Apa? Utama Karya? Jasa Marga, kata-kata. Oh, ke jasa marganya. Jasa marganya. Sama jasa marga juga utama. Ya beberapa tol di Indonesia lah Pak. Iya. Di jalan di pasar misalnya. Yang nanti dikat berapa ya? ya? Dikat. Beberapa tol di Indonesia. Oke, keren ya. Berarti. Tadi yang penting ketika kita punya relasi jaga. Karena relasi itu tadi membawa rezeki kita. Iya. Dan
Itu yang selalu saya pegang itu dimanapun, buat fast travel yang baik dengan mereka. Dan dia akan ingat kita terus kok. Ya. Dengan ketika pelayanan jangan dikurangi, meskipun kita udah pelayan lama, kenal baik, jangan main standar. Iya. Ngurangin spek. Jangan tetap jaga kualitasnya, karena kalau bahasa orang Jawa rego mbok rupa ya jadiin upo rezeki gitu. Iya. Tidak kita pelayanan bagus, standar bagus, jadi upo kita rezeki. Iya. Sehingga kita dipakai terus. Ya. Dan yang penting intinya apapun yang kita niatkan untuk yang baik, untuk bantu orang. Salah satu dari yang dari awal saya kalau bisa jadi itu ini kerjaan susah. Nah dari asalnya semua perusahaan saya itu menampung orang-orang bekerja dari mulai kalau golongan bawah, levelnya yang ya SMP, SMA, ya kan bisa bekerja. Ya, yang tadinya pencari kerja sekarang udah bisa menciptakan lapangan Ya, kerja. Itu memang jiwanya Patrio, membantu orang, sebenarnya dibantu. Jadi intinya ya kita ini harus bermanfaat untuk sama, karena sebaik orang adalah orang yang bermanfaat untuk sama. Iya. Gitu, Pak. Itu yang menjadi poin lah buat kita. Karena kalau kita mudahkan urusan orang itu, kita juga dipermudah urusannya. Biar urusan rezeki biar yang maha kuasa yang ngatur. Karena rezeki jodoh mati kan itu sama maha kuasa. Kita ikhtiar aja. Dengar Pak Rio. Iya benar banget. Oh, Ini orang kami. Ada filosofinya namanya Eyang Semar tuh berfilosofi itu mak kekek, kekukek, mel saat itu langgeng. Jadi kita ini jangan cuma bergerak, jangan cuma menang aja, kekukek, ya gerak-gerak. Gerak-gerak. Jadi bergerak itu ikhtiar, kekukek, mel biar makan nih, biar bisa makan, cekil aja. Sak ndulita, meskipun sedikit tapi langgeng, jangan panjang. Gitu. Tapi kalau kita ikhtiar bergerak itu Sampai tahu Semar. Tahu Semar ya, Pak. Filosofinya Iya. itu filosofi. Tapi kalau bukan ada turunan Jawa jarang yang tahu. Iya, jarang yang tahu Semar. Ya saya emang orang Jawa Pak, tapi Lampung Jawa ya, Jawa Lampung. Oh, berarti paling di ini ya, Lampung yang biasanya banyak orang Jawa itu ya daerah-daerah Prinsewu. Ya betul. Prinsewu ya. Ini Sewu saya Metro. itu banyak dari sana. Oh, Jadi mbak saya dari Sewu, terus jarak dari rumah saya itu paling sampai oh. Jawa Lampung. Oh, arah Lampung Tengah. Ya betul. Lampung Tengah. Di depan juga alumni sana juga kan. Siapa? Kuai tambah dulu. Mati aja. Tapi lu kan orang lu Lampung kan? Mertoku di Iya. Fajar Baru Pak. Oh, ya. Oh, ada di sana. Ada sama Oh, piara gajah. apa? Piara gajah. Yang sarungnya. Oh, di sana ya. Tapi gajah itu kan ada ininya juga leluconnya itu. Nah, itu gajah apa yang stralingnya pendek? Talinya pendek. Lale. Stralingnya pendek. Lalai. Lalainya pendek itu. Gajah pesek. Bukan gajah pesek. Jadi itu memang filosofi Patrio itu kelihatan. Sebenarnya itu hidup tuh nggak boleh sederhana. Ya kan hidup itu harus hebat, ya kan, kuat. Gitu. Dan itu yang sederhana tuh sikap kita. Gitu. Jadi kenapa? Karena sesuatu yang kita buat itu harus bermanfaat bagi orang banyak. Itu Patrio itu kalau selama tinggal di Indonesia ngobrol ya gitu. Nah ini tuh ibaratnya ringan tangan bukan api Gampar. gambar Membantu. membantu. Memang buat ada sisi positifnya gitu. Memang ini ya, kita memang di gereja ini juga semuanya warganya juga enak utuhnya, ngerti gitu ya, karena kita yang kita tampilin itu buat positif, buat lingkungan juga, nggak buat macam-macam kan ya, biar kita betah ya kan. Makanya kalau ada warga dulu zamannya COVID kan susah
kan kita saling bantu, saling kasih solusi gimana baiknya. Kita tuh di gereja tuh udah berasa tuh kita saudara semua. Ada yang pindah hilang satu tuh kayaknya beda. Bincang-bincang. Iya nggak enak gitu loh. Ada yang mau pindah aja. Ini kayak Om Rival nih mau pindah kita. Hilang lagi ya kan. Anas pindah. Anas belum kerasa itu baru bentar. Baru candaannya dong keluar terus. Sohibnya mau pindah. Yang di pojokan. Kayak tadi Anas sekarang. Enggak ada sindikat. Enggak ada jangan. Hampir ke sini juga. Jadi intinya hari ini tuh benar-benar banyak bisa Inspiratif. kita. Ya. Memang perjuangan itu ya harus dengan jiwa. Gitu. Ya mungkin kayak Patri tadi cerita sampai ini ada rasa sedih. Karena waktu berjuang itu dia sangat menjiwai, tulus, dan satu dia komitmen dia udah tercapai. Jadi kalau yang dinikmatin sekarang, sedihnya itu berarti sedih gembira. Tuh, itu sedih gembira. Sama tadi mau lurusin yang tadi istilah kemarin itu, maksudnya jangan diem di tempat kalau gerak-gerak. Takutnya yang salah nih. Soalnya dia diem di tempat, gerak-gerak gini. Jadi kalau ketemu, kan yuk gerak-gerak gue. Ada juga yang usahanya maju segala macam kayak apa kalau di wayang itu ada ceritanya ada Petruk kantong bolong. Nah, betul kan. Itu ada juga. Jadi udah kayak drakor Korea tuh. Ayo duitnya masuk banyak tapi kantongnya bolong. Kayak tempat tuh ngantem kemar tempat ini gitu. Istilah. Tapi emang istilah Jawa ini kalau misalnya kita kaitkan sama kehidupan itu lebih ngena. Ya semua sih, nggak cuma ya bicara filosofi kan banyak. Filosofi dari barat, dari timur. Kalau menjiwainya tahu tujuannya itu untuk kehidupan apa? Apapun lah, mau suka apapun, kalau pasti punya masing-masing filosofi. Kadang kita lupa untuk mengakuinya, mempelajarinya, kadang malu, ya ataupun kurang bangga dengan budaya kita sendiri. Iya, betul. Tapi kalau lihat sejarah juga kan kerajaan-kerajaan kayak Majapahit apa itu kan benar-benar Japanis banget gitu loh. Nah, kita kayak jujur aja kalau misalnya kita ngeliat di Japanis itu kita bilangnya pulau Jawa, ya kan? Jadi ibaratnya lo kemana aja lo ketemu pasti sama orang Jawa. Ada turunan Jawa mana, Pak? Kalau Jawanya itu, kalau bapak saya dari Gombong. Oh, Gombong, Cilacap, daerah Cilacap. Kalau itu saya dari daerah. Mungkin transmigrasi dulu ya pada waktu di Lampung. Iya, dari mulai kakek saya, bapak lahir di Jawa terus dibawa ke Lampung. Itu saya dari daerah Kajoran, Kebumen juga masih Kajoran. Patri anak keberapa sih Pak? Anak ketiga, sudah anak saya. Berarti ada berapa bersaudara? Biar ada men-trigger makanya. Anak ketiga dari 2 bersaudara. Gimana sih? Berapa bersaudara Pak? Totalnya saya bersaudara itu 3. Empat. Saya anak ketiga. Tapi aku boleh bertanya ya. Jadi kan tadi udah banyak lah insight yang kita dapat ya, kayak teman-teman direktur dari Patri. Tapi dari jatuh bangunnya Patria ini yang paling terparah, yang paling rendah. Tapi Patri akhirnya bounce back langsung bisa. Karena gini, mental kayak gini, pengusaha yang seringkali anjing, udahlah gue move on ke yang lain aja, atau gue balik lagi apa gitu. Ya balik lagi kerja sama orang gitu. Ini yang nggak gampang sih Pak. Termasuk kayak kita juga pelaku usaha sih Pak. Iya. Itu nggak gampang. Tapi Patria pas terendah dan turning point-nya apa yang bisa balik? Oh gue harus nggak bisa begini, gue harus balik. Yang paling terendah ya kan ada up and down yang jauh-jauh. Iya. Terendahnya itu saya nggak bisa bayar cicilan.
makan susah apapun. Tapi ketika kita mau menyerah, saya ingat lagi karena keluarga kita banyak yang tidak mampu. Kalau saya nyerah, ya saya akan balik ke masa itu. Saya dapat dari orang tua itu dulu. Jangan pernah lihat ke belakang pasti. Jangan pernah harus selalu flashback lah. Kamu tuh siapa? Kalau sekarang udah begini, kamu bersyukur. Kamu bersyukur ya. Terus kamu juga harus jadi pemutus mata rantai hal yang kurang baik. Ataupun misalnya kalau kita punya keluarga yang kurang mampu, kita jadi aktor pioner untuk memutus itu. Kalau kita dari kalangan yang kurang, misalnya berakhlak kurang baik, jadi aktor juga untuk jadi orang baik. Jadi semangat itu yang membuat kita harus konsisten. Karena pasti jadi gini, ternyata kalau ini rumus dasar lah, kalau yang saya pelajari. Kalau kita usaha tapi terendah, sebenarnya kapal kuda Pak dalam bisnis. Kalau begini landap kalau kuda, itu akan fase kenaiknya. Kalau kita tahu sebenarnya, kadang orang di sini nyerah duluan. Ini Boston tetap komitmen, tetap jalankan, tetap kerja keras, tapi akan nemu kliknya, naik lagi stres. Itu pasti gitu. Kalau yang saya alami Pak ya, maaf ya, yang saya rasakan gitu. Saya pernah jadi bangun itu udah kayak gini, tapi begitu saya udah yang terparah itulah yang ngerasa ini sama yang kemarin parah mana ya? Oh sampai membandingin begitu? Ya di flashback lagi. Oh ini masih belum berapa nih? Begitu terparah itulah dalam saya kan praktisi juga di dunia hipnosis Pak, hipnoterapi. Kondisi kita benar-benar ngerasa lemah, kita ngerasa down itu, kita fokus doa yang Maha Kuasa itu, ya bermudah. Jadi kondisi trans itu kita berdoa yang baik-baik. Naik bos terus. Sampai nggak dibunuhkan. Tapi itu udah menikah dan Udah menikah, sudah punya altar. dia punya anak satu. Wow, beli susu apa segala macam itu pasti. Iya betul. Pampers. Wah, Iya, lengkap lah. Pokoknya kalau dibicara detail udah kita alami, tapi kita nggak boleh nyerah. iya. Karena tadi rezeki itu udah ketuker, nggak ketakar dan ketakar gitu maksudnya. Kalau kita mau berusaha terus tadi, Ya, kalau belum rezekinya, iya. Tapi jangan pernah nyerah. Tetap harus Berusaha terus. berusaha terus. Karena kalau kita nyerah kita kalah dengan keadaan. Jangan sampai kita menyerah apapun. Nah kalau udah dikasih rezeki kita jangan lupa. Kadang-kadang orang kan takabur, lupa diri, nggak bisa bawa diri, bergaulnya pilih-pilih, ya kan, ataupun ada bicaranya mulai beda, gayanya udah mulai beda. Nah, itu kadang-kadang kita kejeblos. Karena itu fata morgana dunia kalau yang saya pahami. Jebakan juga sejauh mana kalau mungkin dalam bahasa Islamnya istinjak lah ya. Kita bisa nggak menyikapi setiap keadaan. Setiap keadaan itu punya momen sebenarnya. Karena kalau dalam bahasa orang Jawa itu ada namanya kondisi cokromanggil. Wah, kita nggak sampai ke situ. Saya asli orang Jawa, tapi nggak sampai ke situ. Ada di bawah, di tengah, di atas. Kuncinya apa sebenarnya? Ini mohon maaf saya bukan guru ya, jadi saya yang share sedikit aja. Saat kondisi apapun kita wajib bersyukur, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Apapun agamanya. Karena Yang Maha Kuasa, sepengetahuan saya ya, Yang Maha Kuasa itu berpihak ke semua alam semesta, seisinya. Makanya di Indonesia banyak agamanya itu ya masalah. Yang penting kita masih beriman kepada Yang Maha Kuasa, bersyukur dan selalu berterima kasih. Kalau dalam bahasa mungkin agamanya bersyukur tadi. Kalau orang bersyukur ditambah lagi nikmatnya gitu. Kalau kita kufur, ya kita. Ya kalau Jawa itu kan Engarso Sung Tulodo Ematio Mangarso Tuturi handayani. Tuturi handayani. Ya itu kalau jadi PT itu Engarso Sung Tulodo Ematio Mangarso. Di belakang memberikan dorongan
di tengah juga diberikan bimbingan, dikasih contoh. Tahu nggak ingat itu keluarga tadi? Syukuran deh kan. Oh, tuh. Ditanya Sintolo ya Pak. Tahunya kan tuturi ada yang di doang kan ya. Semang cuan, semang cuan. Jadi kalau dalam tadi coklat mengalir itu kita kondisi apapun, saat di bawah, di tengah, di atas itu berterima kasih, bersyukur, dan jangan lupa selalu kita mengevaluasi diri kita, apa sih kekurangan kita, dan selalu minta maaf dengan yang maha kuasa, dengan orang tua, dengan anak istri, dengan sahabat sekitar, dengan semesta juga kita minta maaf. Jangan sampai kita tuh menyakiti. Kita nggak mungkin, ya kita nggak tahu saat tangan kita motek pohon orang, kita nggak tahu kan. Sudah nggak boleh apa itu baru pohon, atau kita dengan manusia omongan kita yang seperti dia enggak. Makanya kalau susah ketemu orang, terima kasih Pak atas kunjungan dan mohon maaf atas itu, mohon maaf atas, pokoknya mohon maaf jangan lupa. Nah, itu yang kita terapkan untuk dalam pribadi saya gitu, supaya memutus mata-mata yang kurang baik. Karena kita saat ini adalah buah masa lalu kita. Kita saat ini buah masa lalu kita, dan kita yang akan datang akanlah buah saat ini. Begitu ya. Ya, jadi kalau yang akan besok terjadi jangan terlalu dipikirin, karena kan hari itu penentuannya. Iya. Kalau kita saat ini, efek dari kemarin kita berkarya berlaku. Karena kita dulunya gimana? Ya iya. Kalau sekarang kita ngerasa ya, kamu dulu gimana? Kalau kita mau menempuh ke depannya, kalau mungkin dalam bahasa spiritualnya mau ke akhirat yang baik, mau apa macam, itulah. Hari ini kita perbaiki sebenarnya. Kita berbuat baik dengan sesama manusia, dengan ya semesta. Iya. Pokoknya jangan bikin terlalu banyak ke depan. Sekarang lakukan yang terbaik aja. Sesuai dengan masing-masing keyakinannya. Ini keren sih. Apa yang ada di tanganmu lah buat terbaik. Nah, itu terbaik. Iya. Betul. Jangan besok gimana ya? Iya. Jangan gimana. Jangan mikirin besok. Ya, Sekarang aja nih. begitu aja. Iya. Iya. Mantap. Itu Iya. keren. Nah, ini Patrik, pernah ada istilah para pengusaha bapak saya kenal ya. Kita tuh nggak bisa kerja keras lagi zaman sekarang, harus kerja pintar, karena kerja keras itu 80% usaha, Harus cerdas kan. 20 ini. Sekarang bagaimana dengan 20% usaha ini, tapi 80% kita hasil maksimal. Itu gimana Patrik? Jadi kerja keras sama kerja pintar katanya. Jadi gini Pak, sebenarnya itu istilah lah ya. Kalau dalam mungkin kita awal-awal kerja keras itu penting, memang jargon. Iya. Artinya semangat, semangatnya jangan boleh putus, kerja keras pokoknya bagi tulang itu kan istilah majas lah. Kalau kerja cerdas itu kita, kalau kita bicara kerja keras kan kekuatan fisik kita. Lambat laun kita fisik melemah. Kalau kita nggak bisa berpikir dengan yang baik, maka kita strategi diimbangi dengan teknologi yang baik. Cerdas nih, kalau dalam dunia bisnis itu gini, kalau mau hebat itu yang kerja itu bukan orangnya, sistem. Iya. Sistem, ataupun lo jangan banyak kerja duitnya, duit kerja untuk lo. Jadi duit sistem yang kerja buat kita. Iya. Kita sebagai manajerialnya, sebagai CEO-nya itu yang betul yang bikin sistemnya dulu, kita awasin. Saya semua aplikasi semua. Saya ngecek usaha saya dan laboratorium hari ini, saya tahu berapa persen hari ini hitung ruginya atau enggak. Zaman sekarang ini sudah sistem yang harus bekerja. Keren. Ya, kita harus berubah sikap kita dulu. Gue jadi banyak pertanyaan. Patrik, ini mengenai ibu, ke Patrik simpanan banyak nih. Tapi bagaimana biar balance, work life balance, khususnya gini. Keluarga juga jangan terbengkalai. Bagaimana Patrik ngatur waktunya nih? Anak juga, istri juga tetap
merasa dapat perhatian, tapi Patri kan usaha tadi kita lihat banyak banget tuh. Star Wars ini gitu. Jadi tadi Manage by system ya. Ya, yang pertama gini, memang tadi kita punya kunci dengan dekat kan bahagia. Artinya buat bahagia itu kan caranya banyak. Kita komunikasi yang baik. Komunikasi kan sekarang nggak bisa cuman ketemu juga, bisa juga online, editing, kita bisa saling menyapa. Kemudian yang penting kalau kita usahakan kita punya waktu khusus untuk quality time lah. Kapan kita sibuk ya sibuk, itu kita sampai rumah. Jadi gini, kalau saya di luar kerja, all out kerja, tapi kalau saya masuk ke rumah, saya akan taruh kerjaan saya di depan pintu saya. Ya, jangan dibawa masuk. Ya, jangan masuk di depan ya. Supaya enak nih. Tapi tetap monitor sewajarnya, monitoring itu wajib. Tapi tidak yang namanya, bang, kenapa? Jadi ikut sedih. Jadi gerbang kita itu saat kita kita kerja sama, kita kerja jangan ada hal yang di rumah dibawa juga. Jadi nggak profesional nantinya. Misal ada sesuatu yang kurang nggak moodnya nggak enak nih, jangan dibawa kerjaan juga, nanti yang nggak asik lah gitu. Atau sampai di kantor, di rumah nggak ada masalah, di kantor banyak masalah, bawa kantor bawa ke rumah, ya, jadi energinya nggak ini. Makanya pintu depan itu gerbang kita, keluar ya ditinggalkan yang rumah, masuk tinggalkan di kantor. Udah. begitu di rumah saya milik keluarga. Iya sebetulnya. Meskipun kalau kita dalam dunia jasa tetap monitoring. Saya alhamdulillah dia punya istri, punya anak, ngerti banget. Jadi ya memang kita dari dulu melayani orang gitu. Jadi alhamdulillah ya kering itu ya kita melayani orang dengan baik. Apalagi yang lucu gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang karena saya udah mulai merambah ke desain, masing-masing ini kita punya tanggung jawabnya. Jadi kita punya PIC-nya, tapi kita ada beberapa perusahaan, ada 4 perusahaan. Masing-masing itu sektornya ya orang kita, terus kita monitoring, reporting, sistem daya jalan. Sampai 6 perusahaan sekarang ya. Hampir semua ke jasa semua. Produknya satu, produk IT juga, produk IT. Oh, ada yang untuk IT, khusus untuk IT. Ya. Terus yang tadi untuk jasa apa namanya tadi SDM tadi. Konstruksi ada juga Pak. Ada yang konstruksi, tapi jasa juga, konsultan juga. Tadi konstruksi itu ya konsultan yang ngebangun, ada juga bikin juga perumahan juga bikin. Sampai ke properti ya. Ya. Properti, namanya apa properti? Karena saya suka nama-nama Nusantara, kasih nama Bumi Lokadama. Bumi Lokadama. Swarga Lokadama. Jadi Swarga Lokadama itu adalah mungkin kalau bahasa yang orang familiar itu surga. Surga. Swarga Lokadama itu memang ya semua orang punya surga. Kayak kita ya rumah ya kita surga. Ada rumah surga. Rumah kita yang mengandung nuansa apa ya Nusantara lah ya kan. Artinya mau dengan desain yang bagus, tujuannya orang-orang itu balik ke rumah itu dengan yang nyaman. Karena tadi kalau kita bisa mengkondisikan semuanya, bensinnya dapat. Iya. Properti yang sudah dibangun di mana? Di mana Pak? Di Parung Panjang. Oh, Parung Panjang. Ya. Oh, berapa unit itu? Jadi belum semua Pak. Jadi baru beberapa ada kantor, tinggal izin keluar, jadi tinggal kurus semua. Oh, masih galeri marketingnya dulu ya? Ya, marketingnya. Kan kita izinkan agak cukup lumayan panjang. Saingan sama Paradis, Progres. Bukan saingan sih, lebih ke sama bergerak di bidang properti. Betul. Namanya apa namanya?
Enggak, itu Dunia kan usaha saingan wajar. namanya apa tadi, nama yang di Perum Panjang. Nah, ini yang ngasih nama. Oh, ada andil dia juga. Oh. Kan gua ditunjuk Pak Wali Kota nih diam-diam nih. Jangan pada 10%, masuk di 10%. jajaran direksi. Jadi tadi kita berkumpul tuh dulu dengan tujuan yang baik lah. Tadi kalau saya tuh harus begini, kumpulnya kita jangan cuma ngumpul ngomong kosong atau ketawa ketiwi pulang tuh selesai. Ya. Kalau bisa ada yang buat misinya juga. Betul. Ada kan kalau kita ngumpul kan ngopi-ngopi minimal rokok ya kita bisa beli buat kopi lah. Dari mana? Dari nongkrong kita ini. Nah ini kayak gini. Kayak ini. SP ini kan Paradise. kalau ini bener-bener ya harapan saya ini menjadi terobosan baru lah. yes. Dan contoh juga buat warga bangga dengan adanya SP ini, jadi kongko yang positif, ngambil hal yang baik. Pasti kan kalau ini berkembang ya sekarang kan ya itu kan banyak cara. Iya. Ya. Bisa jadi ya ini terkenal, banyak iklan masuk. Nah, jadi kan kita ya IPL kebayar sih. IO-nya maju, Ya, iya. ya kan, misalnya maju, IO-nya maju, ya kan, Iya, itu Bab. dari perkembangan ini. Jadi kan pas disewa ya Instagramnya dia ini. pernah lihat di YouTube kan. Iya. Iya hari ini kayak pernah lihat di YouTube apa ya? Oke Patri, kita sudah banyak ngobrol terkait dengan Insight yang bagus, positif banget. betul, sangat positif banget. Perjuangan. Perjuangannya itu juga Keren. menjadi inspirasi semuanya juga gitu kan. Nah sekarang kita kembali ke Grand Canyon nih, di Paradis nih. Kita kan di warga Paradis, kita kan udah sebegitu luar biasanya ya kan di Paradis. Terus perkembangan sekarang ini kan sudah dunianya sudah dunia maju segala macam lah. Mungkin ada motivasi terus saran masukan dari Pak Tri terkait dengan kita di kompleknya itu, baik itu dari Lingkungan. segi aman ya, dari lingkungan ya, baik itu dari segi keamanan atau apa gitu. Oke. ini kalem nih. agak datar Pak. Sebenarnya sih udah yang saya alami itu selama saya di DC ini udah sangat bagus ya. Sangat tentrem lah. Karena saya ingat banget ini dulu, soalnya waktu awal-awal PRT saya itu malas ngantor. Kebiasaan saya di rumah, pengen adem nyantai gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang kan juga jalan kantor juga. Gitu. Gara-gara ini nongkrong pagi itu ngobrol, enak ya. Iya enak santai. Saya nyobain kantor jadi keterusan. PS lancar PS. Oh iya. Jadi itu salah itu juga salah satu cara untuk kumpul kan ya kan. Mungkin gini kalau saya lihat dari sisi aspek keamanan. Jadi keamanan ini kan memang terus satpam. Iya. Satpam. Dan sekarang ini yang namanya kejahatan itu kan banyak caranya. Mungkin tinggal kita bagaimana meng-create suatu cara untuk menanggulangi. Karena yang namanya banyak sekarang ojol, banyak orang masuk bawa barang kita nggak tahu. Iya. Pura-pura. Jadi ya kalau barang itu sih masih nggak masalah kan gitu. Kalau hilang. kalau barang dia ngambil barang malam gitu, mungkin sistemnya lebih sedikit lagi lah. Karena pengamanannya mungkin adalah mencegahnya dulu, mencegah supaya nggak kejadian. Minimal kita preventif itu gimana? Kalau misalnya, jadi kita menghilangkan triangle keamanan yang sudah punya. Jadi ada kesempatan, ini kita punya mana yang fokus. Jangan sampai kita salah analisa. Kurir misalnya, wah udah biasa. Ini kita jangan kebiasaan, udah biasa itu. Nah itu yang perlu Pak Tri. Iya. Ini kan, tadi tetap punya SOP yang kuat dalam pengamanan ini. Ya. Jadi kalau orang luar, bukan warga yang keluar masuk, ya mau nggak mau, minimal kita tanya, atau enggak kita tahan dulu KTP-nya. Terus juga konfirmasi ke orang yang di rumah. Kunjungin. Kita nggak tahu Pak,
ternyata orang itu oknum, Iya. sindikat, Betul. macam. Kemudian dia monitoring tempat kita, Hmm. scanning bahasanya itu, dia balik lagi, wah gampang tuh. Dia buat temannya salah, orang misalnya pakai mobil van yang kita nggak tahu, seolah Banyak. itu enggak. Ternyata banyak orang gitu. Saya tuh paling pojok, paling sepi loh pak, gitu bahasa gitu. Tahu-tahu disekap, Udah pembantu sikap. kan kita nggak tahu contoh, oh, jam sekian tuh orang ini nggak ada. Itu banyak terjadi itu di Banyak. mana-mana itu Iya. seperti itu. Apalagi kondisi di rumahnya, bloknya Pak Tri itu kalau jam 7 aja berarti jam 3 pagi. Jam 7 malam udah jam 3. Iya, iya. Tenang, ini masih ada gue ngopi. Iya. Ya mungkin gini sih Pak, apa ya, selain itu mungkin sambil nambah silaturahmi gitu ya. Kan kita kan juga ada mengatakan kabar sama kabar juga. Iya. Kita tidak akan juga membantu. Iya. Harus. Nah, kabar itu hanya jatuh cuma 2 orang kan di Persib. Kalau 1 meter dia dari depan. Ya mungkin kita ini mohon maaf ya, sebenarnya saya hanya sedikit kalau mungkin cocok monggo, kalau enggak Kasih masukan, kasih masukan. aja. Misalnya kita minggu ini nongkrong di daerah mana, blok Blok mana, ya. blok mana, atau kan atau ada kita di posko di ujung di mana, Oh, ada titik kumpul, jangan di depan semua. iya, iya, iya. Oke, sekarang kita ngumpul di depan, besok kita kalau Bisa. mungkin bahasanya ronda kali itu ronda nggak mungkin lah ya. Ini bahasanya ngumpul-ngumpul apa lah. Oh, Di setelah itu struktur. Pak Tri. Iya, Jadi masukan ada bagus. jadwal kapan-kapan, ayo kita nongkrong di pojokan sana, ayo kapan kita nongkrong di pojokan Iya, sana. iya. Gitu. SP jalan lagi. Sepeda. Iya. Iya. Sebenarnya gini, yang dibahas Patri itu dulu kita punya 4 SOP. 4 SOP. Yang pertama khusus ojek online. Hmm. Biasa dia suka berdua tuh. Hmm. Kalau nggak sama istrinya dia sekalian ini bawa penumpang, tapi dia yang nganter makanan. Nah itu biasa penumpangnya kita suruh turun di pos. Itu yang pertama, duduk di pos. Jadi biar masuk nggak, akhirnya kejadian kan. Tahun lalu di Voyet dia masuk berdua, Masuk satu motor berdua, iya, keluar 2 motor. motor. ya kan kejadian. Nah, Jackpot. itu yang satu. Terus yang kedua, kalau masalah nongkrong dulu kita setiap sebulan sekali sering ngopi bareng RT, barbekyuan. Bakar itu pindah posisi, kadang di rumah Riva, di belakang setiap sebulan sekali, ya kan. Terus kalau yang ketiga untuk yang kurir, memang dulu sempet Pak kita mintain KTP, dulu sempet. Tapi kita pakai kalau gini kan terlalu apa ya, Apa? resmi ya. Oh, iya. Akhirnya kenapa? Kurir itu suruh ngopi di situ, diajak ngobrol segala macam. Tapi khusus pos. Jadi mereka kenal ya. Untungnya kurir yang kita ini kemarin yang kejadian yang salah ambil kan gampang dideteksi karena kita udah tahu kurir area sini nih. Tinggal kita telepon si leadernya, bos itu salah ambil gini. Oh ya, balik dia leadernya sama si kurir itu. Oh, itu yang terjadi saat ini tuh begitu tuh. Jadi Ya, kurir-kurir itu kadang-kadang nganterin alamatnya itu bukan di tempatnya yang pesen, itu yang sering terjadi itu sekarang. itu gara-gara salah titik Titik. sama alamatnya sering salah Pak, nomornya ketukar mungkin- lah. Mungkin Sering kalau ketukar. SOP-nya di pos tadi dijalankan sesuai nama bisa langsung di Ya. confirm gitu Iya. kan, sehingga nggak salah tempat. harusnya itu nama blog si pemilik. Iya. Nah, tapi pernah kejadian saudaranya yang pesen Pak. Jadi tahu kan. Kebetulan si saudaranya itu tidur di rumah, diteleponin Pak setengah jam. Tapi benar alamatnya. Nah yang saya takutin tuh kemarin order fiktif. Pernah tuh 10 paket sate Pak. Udah tua orangnya Pak, bawa malam-malam. Akhirnya kita ngumpul, cuma bisa beli 5 ya kan. Pak kita cuma bisa beli 5 nih gimana? COD lagi ya? Enggak, order makanan kan? Order makanan langsung. Oh iya iya. Tapi belum bayar. Belum Bos. bayar ya. Ya iya berarti Belum COD. bayar. COD Iya. kan. Akhirnya kita patungan gua sama Niko segala macam cuma kebeli 5. Itu yang aneh. Terus kadang-kadang juga ini yang ngeri ini sekarang yang masalah kayak beli online. Gue juga pernah 2 kali. Pak, ini Pak alamat pesanannya. Iya bener. Tapi gue nggak pesan. Sampai gue tunjukin handphone Pak. Gue nggak punya aplikasi untuk beli online. Ya itu bisa Atas namanya, nama atas nama gua. Itu. Terus yang kedua itu alamat gua tapi atas nggak ada nama yang di rumah, namanya beda.
tapi alamatnya Benar. rumah. Benar. Itu gue tolak, Pak balikin aja, saya nggak pesen. Langsung ditolak. Soalnya kan sekarang banyak tuh katanya yang informasi terakhir tuh yang datang terus disamperin sama digerebek gitu kan. Takutnya gitu juga kan, ya kan? Jadi gitu. Ya beberapa sih memang penjahat lebih pintar ya. Iya. Penjahat lebih pintar. Makanya dulu sempet kalau ada kurir box mobil box itu kita buka setelah dia keluar kita buka. Takutnya sepeda kan. Iya. Kayak begitu. Memang sih itu memang tergantung musimnya Pak. Ini musim-musim mau puasa, Iya. Ya, Baca kan? di situnya. mau lebaran lihat eventnya karena kita harus baca juga isu-isu di luar lingkungan. Kalau di luar lingkungan udah ada kejadian nih, di kampung aja udah ada kejadian, ini pasti Sama masuknya lagi. ke dalam ya begitu. Memang harus ya itu. Ya, tapi masukan Patri juga oke sih. Iya, Jadi benar. maksudnya bagian dari sektor keamanan. Betul. Itu kan Nongkrongnya random ya. Nongkrongnya nggak kerapin Jadi warga mungkin- juga bos. Ini ya berarti pos monyet yang ada di belakang itu Iya. perlu kita hidupkan lagi ya Betul gitu. Pak, betul. Kalau perlu kita rapikan, ada tempat tongkrongannya, nanti mungkin minggu ini ada di sini, Betul. nongkrong ya. minggu ini ada di sini Betul. gitu ya. Nah itu kita bisa menjadi masukan bagus tuh, nanti kita bisa ya itu gunanya ini. Udah berada. nanti kita apa kerja bakti bikin ini gitu. Ya keren. Iya, gunanya sudut pandang itu. Nanti kita masuk ke sana, Iya. syuting di pojok. betul. Iya, kan? Syuting di pojok, ngobrol-ngobrol. Orang kan tidak keluar. Karena kadang orang udah dengan kesibukannya tanggung kan mau keluar capek. Itu kalau kita udah sampai, kalau kita tanggung di dekatnya kan mau nggak mau kan Iya, mau nggak mau. say hello kan. Iya. Iya. betul. Halo Pak, apa kabar? Mungkin dia jalan begini nih. Soalnya masih banyak juga yang warga di GC ini sampai dengan saat ini kan masih Belum. masih introvert ya. Iya, Introvert belum yang masih kenal. banyak yang masih apa? Dia cenderung di dalam, nggak mau ngumpul-ngumpul, Iya. masih banyak. Nah itu mungkin nanti solusinya supaya kita bisa saling ngumpul, saling kenal, terus saling menjaga, itu mungkin ya itu tadi kita hidupkan lagi. Yang negor gitu. Pak, mana? Gitu doang. Sudah mainan ini doang alis. Mana Pak? Kita kan Touring, Pak, touring. satu Grand Canyon. Jangan sampai ketemu di Indomaret nggak kenal. Iya. Ya kan, takutnya lagi kita jalan, mobil bannya kempes, Oh, apa iya. kena musibah, Iya. kita nggak kenal kan. Iya. Nah kalau saling kenal kan enak, ya kan? Wah banyak kempes nih. Ya minimal kita bisa gojengin dulu ke rumah gitu loh, cari orang gitu kan, ya begitu bos. Iya. Nggak cuma kempes Pak, iya yo. Kempes Pak, iya yo. Mending Makin begitu, nggak mau nongkrong ya. kempes pak, syukurin, sekalian aja gitu. Oke, mantap begitu. Panjang juga ya obrolannya. Panjang itu. Nggak seru. Sesuai dugaan. Panjang. Panjang. Mungkin mau ini mungkin closing statement nih. Closing statement, Pak. Quotes-nya Dari quotes dari seorang Patri. praktisi praktisi. anak keempat. Tiga. Anak ketiga. Tiga. Amatri, Iya. catur. Tadi Quotes-nya apa sih ini buat para conclusion. usaha, Conclusion. conclusion apa tuh mereka juga yang masih merintis usaha. Habis itu bagaimana manage waktu buat keluarga juga, mungkin quotes-quotes dari Pak Fit. Quotes-nya simple buat saya. Kayak yang saya buat saya ini. Kalau kita kan kalau benar-benar tahu nih, ini 3 roti jadi 1. Kalau triangle lah saya bilang. Dalam kondisinya long stop service. Jadi saat apapun kita selalu dalam pelayanan, pelayanan dengan yang baik buat diri kita, buat keluarga, ataupun dalam berusaha. Niatnya untuk kita melayani dengan baik dan artinya gini. Kalau kita melayani apapun bentuknya akan balik lagi. Sini usaha kami ini ada urusan perut, Ya. ya. Urusan fashion, kita pikirkan urusan juga dengan kebugaran. Relaksasi. Satu area itu
semua Dapat. semua dilayani dengan baik. Jadi kalau kita misalnya jadi PRT yang melayani warga itu kan, ya kan? Jadi pengusaha yang di jasa yang lain yang baik. Oh jangan pernah apa ya kalau janji lah. Pokoknya komitmen itu dijaga, Iya. Nah, itu ya. integritas kita dijaga. Jadilah pengusaha yang berintegritas. Dan sehingga selalu menaikkan kapasitas skill kita naik terus upgrade, jangan merasa puas aku bisa di sini bisa saya masih sering sudah jadi kalau upgrade pengetahuan kita ya ini kan bagus sih bertukar pikiran diskusi ini keren karena kita bisa tahu ilmu dari Pak Tommy, dari Pak Rio, Pak Aris, Pak Radit pokoknya ini mau kita hari ini karena dengan kita komunikasi karena kalau kita merasa puas ya kayak ini gelas nih kalau kita udah merasa puas penuh begitu tumpah-tumpah kita kalau siapapun kosongkan gelas kita semuanya kita isi ya kita pilih oh ini tadi isinya menurut saya kurang baik ya saya ada kita punya tangki-tangki lain di rumah saya punya air sama air itu banyak saya punya kalau ke ruangan saya punya tangki air juga saya bikin simbol-simbol gitu saya belajar oh iya saya harus selalu kosongkan tangki air kalau udah penuh saya ke sini nanti kita main ke rumah saya punya tangki air itu kalau saya keluar kota manapun saya lihat tangki air itu satu ikan air saya buat gelas selalu satu botol tak sampul semuanya air Nusantara Makanya aku bilang maksudnya harusnya nulis buku dong. Next ke rumah kita saya beli Piorit ya untuk memfilter air itu supaya bersih bisa diminum itu air semua air Nusantara saya punya Jadi dari Pak Tri kemana-mana tuh bawa saya Bawa pulang izin ya, masukkan ke situ ya. izin supaya kalau bahasa orang saya itu biar nggak kapal salaman kata Pak Masukin ke RO situ ya. RO ya RO jadi kalau rumah saya itu airnya air Nusantara yang saya pernah datengin saya izin nggak minta bawa airnya ada yang mau pulang udah semua Air dari sumber atau air yang sering saya bawa atas sumber ya? sumber yang menurut mereka itu baik Iya. mata air ini nggak ada maksud unsur-unsur apa-apa ya. Nggak ada. Ya, cuman maksudnya kita tuh biar merasakan Nusantara tuh menjadi bagian dalam diri kita. Makanya air itu ya menjadi bagian dalam diri kita lah. Melambangkan kehidupan juga. Ya, Iya. air itu kan memang kehidupan. ya kan kita punya unsur dalam diri kita kan terbanyak adalah unsur air betul. Bumi ini juga kan air. dan air itu sebagai filosofi kami dalam berkarya selalu memberikan nijuk dalam dahaga ya kan? Nggak makan 3 hari juga nggak apa-apa kan jangan minum. Selalu mengalirlah ke tempat yang rendah Ngomong garing asal jangan minum air. Asal Ingat, jangan ingat. minum air. Asal jangan ya kering. Air kehidupan. Sumber kehidupan. Yang selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kenapa saling berbahaya? Ada bisa air mengalir selalu ke yang lebih tinggi. Kita pompa. Toren ke toren ya. kan untuk akan kembali ke bawah lagi Pak. Bawa lagi. Pakai terus kita mandi terus ke bawah. Iya. Oke, mantap. Ini closing statement dari Pak Tri. Kita apresiasi dari Pak Tri. Kita terima kasih banyak Pak Tri telah dijamu ya kan. Itu ada anggur, ada pisang, apel, aduh di kopi americano ini nikmat sekali. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin kita akan lanjut di sesi berikutnya. Doa dulu sukses terus buat Patri, selalu buat Pak disehatkan Patri. keluarganya, semuanya jalan usahanya yang tadi tuh lancar terus, Amin. makin Amin. banyak usahanya, rezekinya makin banyak. Ya, terima kasih banyak buat teman-teman Parbes yang sudah datang ke sini. Tadi hanya tulis saja Pak, jangan sorry diambil karena banyak kesalahan dari saya. Kalau mungkin ada kurang tepat saya mohon maaf. Dan terima kasih banyak saya sudah datang ke sini. Harapan kami yuk jadi keluarga baik yang ya, saling dirukun lah. Iya. Ya, ini luar biasa. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang tepat ya Bapak-Bapak sekalian. Intinya
ini adalah rumah kita semua. Wajar silaturahmi. Iya, silaturahmi. Pokoknya kalau ada warga GC mau rapat segala macam nggak apa-apa. Di sini kontak welcome. Kita punya ruang rapat. Mungkin izin nanti kita akan rilis kembali ya kan. Ya, siap. Usaha-usaha ini saya ingin lihat kita update, kita informasikan Balik lagi kita. kopinya ya kan, barbershopnya, Ya, terus Relax. relaxnya Relax gitu. Iya. Jangan lupa udah Instagramnya loh. Iya, Dari nanti Instagram kita ya. masukkan Follow ya. Ntar follow-nya di situ, nanti Ya. kita masukkan, nanti kita kasih tag-nya di situ. Siapa tahu juga teman-teman di luar, warga di luar yang nggak tahu jadi tahu sehingga datang ke sini. Jadi kunci sukses menurut dari seorang patri adalah bersyukur. Ing ngarsa sungtulodo ing madya manungkasa tuturi handaya ini. That's why dia Oke, terima bisa jadi kasih. juga barbershop. Oke, terima kasih banyak. Iya, terima kasih. SP Gacor. Gacor habis. Anjay. SP Gacor, gacor habis. Anjay.